Lawu via Jogorogo sangat tidak rekomendasi. Resiko ini hilang bos. Sumpah. Semakin ke atas semakin misterius jalurnya. Meskipun ini besar tapi nggak kelihatan. Ini mau bikin jalur desa deh kayaknya. Ada desa di atas. Lah iya tuh. Oke, jam setengah 12 kita lanjut gas ke aduh. Airnya mengalir dan sengaja sekali. Ayo melangkah. Woi. Sepertinya di depan situ sudah mulai hutan akasia ya. Oh teman-teman, pohon yang kita akan tuju itu di area sana, tapi lumayan jauh. Itu yang apa ya? Jalur termantulnya Jogorogo ya ini. Baik teman-teman, selamat malam, bertemu lagi di channel Cito Adventure Madiun. Yes, hari ini saya mau melakukan pendakian pertama di tahun 2026. Ya, dan spesialnya pendakian kali ini tuh bareng ya yang biasa nonton Cito ya. Ya ini janjian kemarin aku live di TikTok gitu teman-teman. Dan pendakiannya cukup spesial, yaitu Gunung Lawu via Jogorogo ya. Mengawali tahun 2026 lewat jalur yang super panjangnya Gunung Lawu. Dan ini baru berangkat aku udah kena hujan. Ini udah mulai reda tadi. Baru paling 2 kiloan lah. Masih ada 1 jam lagi kita menuju ke base camp. Ya, nantikan aja yo. Ini sementara aku mau prepare jalan lagi pakai jas hujan. Sampai di Jogorogo ya, jam 9 ya. Jam 9 tadi makan dulu. Beh, hujannya powar sampai mataku merah itu. Dikit lagi nyampe base camp. Ngopi dulu. Ngeri. Teman-teman, akhirnya nyampe yo di rumahnya Bapak Sidi. Sekarang ada tulisannya base camp kan? Base camp Wagu Wadiabala Gunung Jogorogo Ngawi. Mantul. Tapi sayangnya kayak orang udah tidur. Kita coba itu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidur. Berarti nungguin di sini. Ya wis lah, biasa lah. Ini lebih baik daripada nggak dapet tempat gitu. Jadi nungguin 3 orang lagi. Katanya yang dari Solo itu Mas Hanif sama Mas Tri, yaitu mau berangkat malam ini juga. Tapi nungguin hujan reda. Sama katanya di Solo juga deres banget. Madiun ya, dari berangkat sampai Jogorogo tadi non-stop, malah lebih parah yang mau kesini. Sampai untung ini topiku itu tak balik. Awalnya kan tak balik gini, jadi tak giniin. Duh, kenapa mas? Kaca helmku itu gak ada. Jadi panas di sini tuh. Aduh, sampai nggak kuat aku gini terus. Ini paling merah ini. Wes gitu aja lah teman-teman. Mungkin lanjut nanti. Aku mau istirahat di sini aja lah. Untung ada ini, jadi angin nggak tembus lah. Nanti kasih matras aman. Tapi nanti kalau Mas Hanif sama Mas Tri itu nyampe ya, ini digeser. Aman lah.
biasa gitu teman-teman. Ya soalnya kan dari base camp sendiri ini termasuk belum resmi tapi boleh naik dengan syarat ya izin gitu. Pengelolaannya lewat masyarakat, sama aja sih. Oke teman-teman, mungkin gitu aja. Aku mau istirahat. Motorku tak taruh di sana. Oke, sampai yang dari Solo teman-teman, mantap. Mas itu dikit. Mas try again. Mas try again, oke, siap. Mas. Oke. Mas itu dikit. Mas Hanif. Mas Hanif dari Solo. Tinggal satu yang dari Nganjuk belum datang. Oke, yang dari Nganjuk udah nyampe jam 7.43. Aman Mas? Aman. Mantap. Mas siapa? Apit. Mas Apit. Mantap. Oke, udah jam 8:30. Ini packing ulang. Nah ini udah lama aku nggak sistem saling bertukar logistik gitu ya. Oke, jam 9:30 lanjut kita gas dan mendungnya udah seperti itu. Udah siap-siap. Oke, teman-teman, jam 9:30 gas. Bentar, kita nyalain tracklog dulu dari sini karena ada perubahan jalur. Info dari Pak Sidi. Tak lupa yo. Map itu paling penting, jadi kita harus nyalain tracklog. Sebelum pendakian, mari kita berdoa semoga perjalanan diberi kelancaran dan sesuai dengan ekspektasi kita semua. Dan yang utama, kita balik sampai rumah selamat. Amin. Berdoa dipersilahkan. Lamu via Jogoroko. Gas! Mantap. Oke, nanti kita akan berbincang-bincang bareng teman-teman semua ini karena ini pertama kali aku bikin, ya nggak tahu ini bikin apa ya. Pokoknya tiba-tiba aja. Ya, bisa jadi itu. Sama satu lagi, Mas. Aku itu penasaran nanti ya, kita sambil jalan nanti tanya. Ini pertama kali aku ngajak kok tiba-tiba ada yang mau semua. Oke. Nantilah. Alasan mereka kok tiba-tiba mau dan ini Lawu via Jogorogo ya. Jalur terpanjang di Gunung Lawu. Tapi kita sempat ngobrol tadi, kan kita udah semua ke puncak. Jadi tujuan kita itu sampai titik temu. Jadi Bulak Peperangan ya. Cuma nanti nggak tahu kalau mau jalan-jalan ke mana gitu. Sini, Mas. Oke. Untuk jalur masih sama seperti dulu. Lanjut Mas. Lumayan 2019. Lho lah sampean wingi iso ndelok TikTokku piye lho? Anu. Mlebu ning beranda wae. Oh alah. Berarti lagi ngerti iku ya, An? Aku ngerti sampean kuwi Argopuro kuwi. Oh, Argopuro. Argopuro sama Blacklist pira? Ah, iya sih, iku viral iku. Sempet mlebu ning nggon. Iya. Tapi IG kan? Betul. TikTok ya mlebu. Perasaan gak FYP deh. Bu ya. Terus suwe ra ngerti to, nge-live iku sampean. Oke. Bener. Kiri Mas. Oh, ini tidak Jogorogo. Kata-kata Jogorogo. Untuk jalur masih sama untuk di awal, tapi nanti infonya perubahan ada di pos 1. Cuma kita cek aja gimana.
Katanya pos 1 yang biasanya dulu itu sekarang tertutup. Sama satu lagi, besok kita turunnya, aku pengen cari jalur yang kemarin sempet ramai perbincangan. Hehehe. Kita coba. Semoga yo dapat hujannya pas sudah panas lah yo. Badan udah panas, dapat hujan itu baru enak. Jangan dulu. Ya pemanasan dulu rek. Kita sampai di percabangan. Ya ini jalur mobil, ayo. Nggak tahu naiknya lewat mana. Dengan jarak 530 meter dari base camp sampai ini titik percabangan. Nah ini yang paling panjang ini. Nih jalur yang bikin mager. Makadam sampai pos 1. Dan ngomong-ngomong ya teman-teman, ini kan posisi aku lagi cedera ya. Ya gara-gara kemarin lari ya. Jadi kalau aku nginjek makadam lama-lama nih kerasa bagian pelantarnya itu. Kena pelantar itu loh pokoknya. Sebenarnya ini cukup risiko dengan mendaki di Jogorogo, tapi ya segala sesuatu kita ngambil keputusannya harus tepat ya. Yang penting aku mau mencoba lagi jalur sini. Mungkin untuk di jalur makadam ini di skip aja karena jalurnya seperti ini terus sampai pos 1. Nanti tak kasih tahu estimasi sama jaraknya aja. Asli kayak ditotok. Mantap. Kita masih perjalanan ke pos 1 ya. Udah jalan 3 kilo, masih belum sampai pos 1. Estimasi 1 jam 14 menit. Ketinggian 1182. Mantul. Untungnya lewat jalur makadam ini nggak panas ya. Panas no. Kabut. Sadu. Ini berarti hampir tak skip berapa kilo ya? Hampir 2 kiloan. Oke, bentar lagi sampai. Kemungkinan tinggal 1 kiri kalau di map. Oke, kita skip lagi. Mantap teman-teman, perjalanan dari BC ke pos 1. Ini mau nyampe pos 1 full kopi sekarang. Sepanjang tapi menurut info Mas Tri itu katanya Lau lagi mau dibudidayakan kopi di lereng-lereng. Sebenarnya nggak apa-apa karena nggak terlalu mengganggu tanaman yang lain. Maksudnya ditanam dengan tanaman pohon lain itu nggak masalah. Daripada sawit, ya nggak sih? Gitu. Oke, mantep lah, mantep. Yang penting jangan sampai atas gitu. Yuk bentar lagi yuk sampai pos 1 yuk, break. Nyemil kayak aku udah lapar. Aku belum sarapan sendiri ya. Aduh.
Aduh. Oke, skip lagi yuk teman-teman, bentar lagi nyampe kok. Kita dari tadi tuh berhenti cuma 3 kali. Jalannya sekitar 3 kilo lebih ya. Jalan gini terus tadi tuh. Sambil aku itu kan masih ada cedera ya di bagian sini. Sini loh, yang tadi tak omongin itu. Jadi kalau kena ujung batu gini, teng, terasa. Makanya ini agak nginjaknya agak gimana gitu, ngambang. Oke, mantap. Asli, langsung ditrek kayak gini loh. Untuk ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang itu nanti aja. Tumbas. Hah? Oh, tak pikir warung. Itu mas. Belum. Oke, sampai di pos 1. Mantap. Jam 11. Pos 1 bukan ya? Kok kayak berubah? Parkiran kok apa sih? Terus tulisan itu tau. Cek, kita cek jarak. Oh iya bener, pos 1 3,5 kilo. Estimasi aku tadi 5 kilo dong. Mantul lah. Estimasi 1 jam 30 menit dari base camp. Terhitung baru ya 5-6 kali berhenti stop. Jalan terus. Tapi ikut teman-teman, ada perubahan ya. Kok agak gimana gitu ya. Break leo posisi. Dek gini baik mas aku. Oke. Sampai pos 1. Ukir bayi. Yuh. Oke. Assalamualaikum. Gak ada orang. Gimana mas? Pos 1 BC Yogorogo. Mantap ya? Mantap. Waduh Iram. Ya. Baru sampai pos 1 udah terlihat kalau ini jalur terpanjang. Ini 3,5 kalau Cemoro Sewu udah separuh lebih ya. Separuh nih. Cemoro Sewu itu 6 kilo sampai puncak. Berarti real. Ya, kemarin aku kesini nulis thumbnail berapa kali lipat ya? 6 kali lipat ya. 6 kali lipatnya. 5 kali lipat. Ini loh. Keren. Kabut ya. Nah, untuk jalurnya itu kita disuruh lewat situ. Nah, dulu kan lewat sini. Sini tuh katanya jalurnya tertutup di bagian sana. Kita coba lewat sini. Nanti sekalian kan rencanaku mau turun itu lewat jalur yang kemarin viral itu. Kita cek dari atas. Jadi untuk memastikan aja kita lewat sini dulu. Oke. Kita ngikuti arahan Pak Basecamp aja. Oke teman-teman, kita break dulu. Wow, teman-teman ini keren. Peh. Wow. Sumpah. Keren. Sangat-sangat
estetik sekali. Aku jadi mau istirahat jadi mikir. Ini loh, kenapa aku suka naik gunung itu di musim hujan? Karena ini loh, men. Sekian lama aku baru dapet ini. Seharusnya ini pas di Gunung Semar kemarin dapet kayak gini loh. Wah, gini. Ini enggak hutan lumut aja kayak gini, apalagi hutan lumut ini. Istirahat sambil kita sebat. Part 2. Part 2. Isi ulang nih, Mas. Isi ulang, oke. Refill. Makan sarapan buat ke pos 1. Pos 1 kedua sarapan lagi. Pos 2 ketiga sarapan lagi. Mantap. Oke. Ini di sekitaran pos 1 ya. Kita mau lanjut gas ini. Wah, ini kayak apa? Cetek geni itu loh, teman-teman ya. Kabutnya semakin masuk. Keren. Oke, jam setengah 12 kita lanjut gas ke pos 2. Suasananya. Betul. Keren. Jalur besar ya, Pak. Jarak segini aja udah nggak terlalu kelihatan loh. Cara pandang sebatas mengagumi. Yes. Mas, takut deh, Mas. Ya, keren pol ini. VIP. Alune di booking dhewe wong papat tok iki. Yes. Japri, jalur pribadi. Jalurnya dari pos 1 full batu deh. Padahal pengennya segera ke jalur tanah ya. Kaki nyesuai nih. Awas. Iya. Iya, tapi kaki menyesuaikan nih. Itu niate golek tanah malah full batu. Aduh. Cuma saya iki. Lah iya. Aduh. Kok enggak kan pijet-pijetan sikil. Jangan sampai menghentak-hentakan nih, berbahaya ini. Duh, ditutup. Loh, jangan-jangan ngiri. Iya. Jalote. Lah, kok jalurnya ditutup? Tapi ning map iso. Iso. Ya wis, gas. Nyolot. Oh, ini mungkin ini ditutup karena kan dulu rencana jalur jeep. Jadi mungkin dari sini bisa ya. Maksudnya buat tanda kalau nggak boleh lewat. Jibak. Ya bener. Buat sini, Mas. Afrika dah. Ngomong. Iya ya.
Berarti apa ya, penolakan yang kemarin itu berhasil. Karena ya emang agak konyol sih. Jalur ini tuh setara sama pos 5-nya sini Jogorogo, dan itu jaraknya cuma 1 kilo nyampe Bulak. Naik jeep, bayangin kalau jeep itu lewat sini terus Bulak peperangan kayak apa loh. Peperangan jadi Perang. Bayangin ini ya, awalnya itu lereng nih ke sini. Jadi jalur jeep. Wow. Berarti itu ya, rumor-rumor kemarin itu bener. Karena aku setelah kejadian viral kemarin itu aku emang belum pernah kesini gitu, baru ini. Ya sebenarnya nggak setuju sih kalau sampai atas banget gitu loh. Jadinya esensi mendaki itu kurang, apalagi nih Gunung Lawu. Oke, nggak jauh dari pos 1. Ini ada percabangan. Oh ini dari bawah tadi berarti muter. langsung Iya. tembak. Wah, motong kompas sih bahaya. Motong kompas. Bahaya. Motong kompas sih. Tapi enaknya kalau kita ngelewati jalur jeep itu nggak mungkin nanjak mas. Ya wes gini terus. Tapi ya aku mau muter-muter, zigzag. Nah ini harusnya gini ya. Dipotong langsung. Mantap. Nah kira-kira apakah jalur ini yang bakal, kalau memang ya kan, atau yang belakangnya pos itu? Sebenarnya aku setujunya itu dari belakang pos 1 itu jalur pendakiannya gitu loh. Soalnya ini kesannya itu kayak bukan. Ini nanti sampai sekitaran pos 2. Ini juga ada patok-patok, ini maksudnya apa? Mungkin ini kilometer atau apa? 597. Oke, beli teman-teman. Udah kayak sirkuit aja yuk. Nah kalau kayak gini terus ya. Wow, Lawu. Sebenarnya aku udah cek ya di Google Earth itu. Emang dari Google aja itu terlihat coklat lebar. Ya ini. Oke. Ya Allah. Lah ini pakai motor biasa pun kalau emang sistem peroda-rodaan kuat gas loh ini. Bisa. Wah, agak menjauh seru ding. Kelihatan keren jauh. Wow. Ya, maaf teman-teman, ini kakiku agak sulaya karena nginjak ini terus. Kalau kena tanah sih enggak sih. Ya semoga jalur ini udahlah dirusak gitu aja biar nggak ada yang lewat. Sebenarnya tadi kita juga simpangan sama motor trail, tapi aku nggak siap buat ngerekam dan ya udahlah nggak usah. Harusnya kalau emang ditutup itu jalan satu-satunya bukan ditutup pakai besi itu.
Tapi ini sekalian dikeruk, dibikin lubang. Dijamin nggak bisa lewat. Mungkin lewat pun harus bikin jembatan. Kalau bikin jembatan, bongkar lagi. Aduh, asli ini merusak pol. Ya nanti kalau emang turun aku lewat sini berarti aku bisa total review jalur ini ya. Dari atas sampai bawah. Rencana begitu. Ya perlu di garis bawahi kalau pendakian kali ini tuh nggak ngejar puncak, jadi ngejar perbatasan. Jadi puncak kita itu bulak peperangan. Karena kita semua udah pernah ke Lawu semua itu, jadi cuma review jalur Jogorogo, merasakan. Cuma ini kalau Mas, kalau misal ini beneran jadi jalur jeep lo, bayangin Mas. Sing ning puncakno dadine apa? Nah, itu loh. Ya kalau mereka paham terkait ya sampah lah atau apalah itu. Nah, kalau nggak paham, misal sebulan adalah pengunjung 1000 gitu. Wih, jadi TPA di. Sekarang aja udah ngeri loh. Hah? Sekarang aja udah ngeri loh. Mana? Bulak peperangan. Sampah, tentang sampah. Di sepanjang pos 5 bulak peperangan itu sampah harus ngeri loh. Wow, aku Dibandingkan tahun 2018 lah, 17-18 sampai sekarang terus jauh banget. Kalau ingat Merbabu masa lampau, Merbabu masa lampau yang banyak sampah sebelum Taman Nasional itu. Oh iya, Nah, bulak peperangan sekarang itu sudah kayak seperti itu, mendekati. Jadi mirip pos 3. Ngeri. Pos 3 belakang warung itu cobalah cek kalau main ke Ceto. Iya, Iya kan? Ngeri. Soalnya kemarin waktu aku mau ngecamp di pos 3 terus aku nggak jadi, nggak dapet tempat, aku geser ke jalur Babar. Wow, di belakang sampahnya full. Tolonglah teman-teman, tolonglah teman-teman. Jangan cuma menikmati, ya kan? Tak keprok watu kok. Padahal aku nggak ngerokok jambu loh. Mengundang hujan. Ini salah satu mitos atau pantangan kalau ke Gunung Lawu jangan bawa warung kopi rasa jambu. Atau dio jambu. Iya, atau dio jambu. Pokoknya yang berbau jambu jangan di. Karena itu menyebabkan datangnya kabut sama hujan. Ya perlu dicatat ya teman-teman. Apa ini ya? Ngene ya, pagi hit. Luar biasa, Rek. Dan alhamdulillah batunya udah gak ada. Yus, kakiku cendet-cendet lewat situ, Rek. Lewat sini terus enggak samaan. Yuh, ngeri. Semoga nanti sampai atas gak batu full gini yo. Asli mengerikan. Tapi untuk vegetasi terbuka yo di sini. Dan kalau lewat jalur sini tuh ya kelihatannya nanjak, tapi sebenarnya yo nggak terlalu lah. Ya nanjak santai gitu loh. Oke, mulai gerimis tipis-tipis. Ya sih, kalau dari bekasnya itu emang jeep. Tapi ya kalau lama-lama dilewati tetap hancur. Itu aja tadi yang di sana udah 2 lem.
Ya, dan ngomong-ngomong untuk ketinggian baru sekitar 1400. Nah, jalan 4,6. Oke, apakah hujan teman-teman? Udah mulai letok-letoknya. Tapi di sini vegetasi ilalangnya jadi kayak gini. Bukan ilalang yang kecil-kecil, kayak suket gajah. Wow. Nih tadi kita sempat nanjak tipis-tipis. Nah, habis itu kita dikasih 2 tar. Ya, lumayan panjang dari sana tadi. Tadi pagi itu sempat pas baru dibangunin ya, aku dibangunin pas tidur di teras Pak Sidi. Ditanya, "Lu Mas, mau naik sekarang?" Iya, sendirian dong. Jogorogo sendiri tuh. Ya enggak lah. Apalagi kondisi kan nggak terlalu fit banget untuk bagian kaki, telapak kaki. Masak sendiri ngeri banget. Masih jatah. Tapi kalau emang ini itu disebut jalur terpanjang Lawu ya kan, biasanya identik jalur panjang itu didominasi landai. Tapi beda kalau Jogorogo. Udah panjang, yo nanjak. Ada jalur ke sana. Kalau ngelihat jalur masuk-masuk gini tuh agak curiga. Sementara aku menikmati kabut. Tuh turun. Bonus. Wah. Oke, kita dikasih turunan tipis-tipis. Kok turun? Di dalam awan. Iya. Wah, asli kayak tobel. Oh iya. Nih Sungai Mati. Hah? Oh iya. Ada suara mobil. Si, ini mobil apa alat berat ya? Alat berat ora? Gak ngene ya suaranya. Kok meneng terus? Maksudnya kok meneng terus? Buka tahan ya masuk. Oh, mobil deh kayaknya. Ubah ya. Duh. Kok nenggon kono terus ya? Iya. Melaku ya? Lewatnya apa nama ya? Iya, mau sing ku mau. Apakah itu? Itu suara babi pesta. Oh, melaku iki. Ini Mas yo. Munggah kah? Kita tunggu aja. Aktivitas yang mencurigakan katanya ditutup. Bagaimana itu? Ada
Ada apa di balik bukit ini? Weh. Sesuatu yang disembunyikan. Iya. Oke, jalurnya masih santuy. Aduh, ketemu batu lagi. Aduh. Peh. Aduh. Ush. Semakin ke atas semakin misterius jalurnya. Meskipun ini besar tapi nggak kelihatan. Ini termasuk, ini mau bikin jalur desa deh kayaknya. Ada desa di atas. Lah iya tuh. Wah, niat pol. Break. Iya, aja ngono, Mas. Kita break. Break Dik. adalah break. Break adalah istirahat. Kancane ya. Nah, dari sini tuh jalur pos 2 itu gak jauh. Coba ini kayak agak blank. Agak apa dalam tapi ya. Ya lumayan lah. Tapi bisa. Ya lumayan lah. Break dulu, break. Aku itu enggak kuat sama jalur batu. Terasa. Nah, kalau jalurnya itu tanah gini itu enak. Jangan batu, sumpah bis. Sementara jangan batu dulu. Karena lama-lama kena batu itu keras ya. Terus akhirnya kan besar sekali. Dari pos 1 full kabut terus. Ini pasti Mas Yunus bahagia. Yo jelas. Akhirnya dapatnya tetap di gunung favorit, Lawu. Asem ini vape-nya bener-bener kayak buat jalan desa, teman-teman. Yang jalur ini loh ya, saya nggak ngerasa kayak naik gunung ya. Kayak jalan di desa, menuju desa gitu loh. Nah ya kan, luas banget. Jadi kayak apa, dejavu jalur mana itu, daerah Ngebel ya, dari Gunung Wilis. Oke, dari sini ada suara air yang cukup kencang sekali. Oh berarti di pos 2 airnya mengalir, mantul. Deket ini sebenarnya pos 2 itu, sebelah sini. Paling kalau di trek lurus gitu sekitar 50-an meter kalau nggak salah. Cuma ya blank. Ini judulnya menuju desa Gunung Lawu. Ya, vape-nya kayak jalan desa tuh, Mas. Desa ala-ala gunung. Pembangunan itu. Iya. Pembangunan Desa Bulak Peperangan. pemekaran itu. Ada. Pemekaran desa. Pemekaran. Ya, menuju desa terpencil ini, teman-teman. Asli. Oke. Sepertinya kita mau melipir ke kanan. Pos 2. Sik, kita cek dulu. Kanan.
Tapi kok rungkut sekali. Bener gak sih? Mana nih kono? Belum deh. Belum mas. Bleng mas ya. Bleng. Belum. Tapi jalur jump ki dilewati pos loro ra? Gak mas. Oh ya. Oh iya sih, belum. Kita masih zigzag lagi. Gak patek. Wah, panas teman-teman. Wow, setelah kabut, apakah ngerokok lagi ya? Biar kabut. Berkeluar asap. Soalnya enak kabut. Apa ya? Benih. Terlalu lebar untuk disebut jalur pendakian. Apa ini? Masih diasi tanjakan dan berbatu. Panas. Habis kabut terbitlah panas. Ya meskipun suasananya masih belum kerasa naik gunung, tapi efek kaki mantep. Iya, kayak naik kampung mas. Kita menuju kampung dan masih belum ada tanda-tanda pos 2. Sebenarnya di map itu deket banget loh teman-teman. Nah ini ya kan sama pos 2. Cuma belum ada tanda-tanda kita belok ke kanan. Aku pengen naik lagi. Ini mau sampai pos 2 masih ada jejak motor. Dan ini baru. Kapan kita nganan? Ini loh, ini biasa kalau kita berharap itu kadang semakin jauh. Karena yuk lapar udah mulai. Loh, ada 2 jalur. Ada 2 jalur, ke atas sama ke kanan. Kita ke kanan. Tapi sebelumnya break teman-teman. Break. Aduh. Mas. Asli kaki mantul. Wah, berat. Kita menuju ke kampung Gunung Lawunya berat banget. Kampung. KKN ya. Aduh. Lawu 3000. Ini masih separuh. Kita masih elevasi 1500-an. Masih berasa banget tuh. 600-an, Mas. 600. Cemoro Kandang saya pulang apa sih? Kita belum sampai base camp Cemoro Kandang. Ayo, kemarin ada yang pengen, wah aku pengen ikut mas, tapi saya yang kerja. Ya lihat mas, tersiok-siok semua ini mas. Oke, lanjut teman-teman. Soalnya ini tuh kita udah lurus banget sama pos 2 loh. Kesana itu udah lurus sama pos 2. Lah ini kok kita masih di jalur truk, di jalur ini terus ya. Oh, apa di depan ini ya? Weh, ada kayu-kayu ala-ala shelter. Mana ini? Oh, gini mas. Akhirnya kita ketemu. Soalnya dari sini tuh, nah, situ loh pos 2 itu. Mungkin dari sini kalau ini pohonnya nggak ada kelihatan shelternya. Wah, kabutnya datang lagi dan angin. Alhamdulillah.
Aku nggak lewat batu lagi nih berarti ya. Kita lewat tanah tapi dengan tanjakan yang sangat mantap. Allah. Nah itu jalur jeepnya tapi masih seperti itu. Nah ini jalur pos 2 nya nggak begitu kelihatan yo. Sebenarnya ini tuh jalur lama sih kalau menurutku. Nah ini ada sumber air yang sungai itu. Kalau teman-teman saya ingat. Ya tadi tuh mungkin jalur lama terus dibikin besar gitu loh. Air. Air sudah dekat. Dari sini baru real Jogorogo jalurnya. Kalau tadi jalur ke desa itu. Airnya mengalir dan sangat jernih sekali. Mantul. Wow. Grrr. Makan di sini apa di pos? Pos. Oke. Sayangnya airnya masih banyak, enggak ding, airku habis ya. Ngisi dulu ah. Biasanya kalau nggak musim hujan itu cuma geneng dong. Airnya genangnya di sini Pak. Jadi nggak ke sana. Biasanya gitu. Nah aku kemarin sama Mr. Kadek itu juga gitu. Kalau pas musim hujan gini ya enak. Dijamin bersih karena bawahnya itu batu bukan tanah. Beda lagi kalau sama yang Cisentor. Cisentor itu bawahnya tanah, jadi kadang kita ngambil masih dapat itu. Ya keruh dikit lah. Tapi yo dimasak nggak masalah. Ini langsung minum, los. Gas, yes. Kita lanjut ke pos 2. Oke, jam 1.15 yuk kita sampai di sini sumber air sungai. Oke, lanjut kita ke pos 2. Gerimis sini soalnya kita segera makan. Ya. Ya, seperti biasa jalurnya menuju ke pos 2. Ini mulai khasnya Jogorogo karena jarang dilewati. Semak. Ini harusnya ganti celana lengan panjang. Nisik nanti. Oh, nggak jadi. Gerimis kabut aja. Oke, sampai di pos 2. Wah, tempat duduknya nggak ada. Oke, jarak dari dari base camp ke sini itu sekitar 6,5 km. 6,5. Estimasi kita 4 jam. Untuk ketinggian pos 2 ngudal ini. 1.600 mdpl. Mantap.
jangan lupa naik gunung harus bisa kayak gini. Aku nemu tenan. Makan dulu teman-teman. Tangan di sithik tok iki ora kerasa to. Nih Yoi, Mas. kita pesen dari base camp. 60-an ya. Rasanya enak banget. Tambahan on. Pedes sesuai dengan kesukaan saya. Terus akhirnya hujan kita. Persiapan jas hujan. Ini jam setengah 3, kurang 10 menit. Oke, lanjut. Ini perjalanan sudah mulai lumayan mantul nanjaknya. Lanjut, pas kita berhujan. Ada yang digu munggah iki. Oh iya kan. Banyuku kayak nyantol. Astaga. Mulai langsung nget. Dinget langsung. Tap. Diajar guys. Yuk persiapan. Gigi satu. Ya. Cocok ini pakai jas hujan. Enggak terlalu nisik. Tapi karena tanjakannya yang ini tuh udah mulai ya sedengkul, jas hujan tuh nyantol. Aduh. Aduh suwek. Lirik peti. Iya nyantol jas hujan tuh harus dimodif ini. Habis makan lumayan langsung ngek kerasa. Benerin jas hujan nyantol. Wah, rungkut sekali. Ini terakhir kali dinaiki kapan ya? Wow. Wah, susah ada Pak. Jas hujan. Oh, pohon tumbang. Awak kresek Mas. Ngombe. Wih, ketutup pol. Ambil kanan nggak bisa Mas. Oh, kanan. Kanan nih baik.
Ayo langkah. Woi. Ketutup pohon, kita muter dulu di situ. Alhamdulillah jalannya jalan batu dulu. Soalnya kalau pas batu itu kakiku bener-bener kerasa banget. Jalurnya masih apa sama aja sih teman-teman sama yang dulu. Untuk yang ini cuma yang bikin lumayan mantul itu tertutupnya. Apa ada kerusakan parah itu enggak? Aduh, sulit melangkah. Ini saya di belakang karena biar POV view-nya itu agak mantul teman-teman. Kalau terlalu mepet itu nanti akan nyeting punggung. Mantul. Kabut. Panas mas. Break. Lanjut. Yuk. Banyak sih. Tuh teman-teman, ini sulit ini ngelapi layar. Lensa. Luar biasa. Ya mengko meneh mas. Kita udah melipir ke kanan. Yuk. Kalau disuruh masih inget gak, aku udah lumayan lupa. Mungkin hanya di beberapa tempat aja yang ingat.
Rimbun rek. Mantap. Iya sih, kalau dari sekilas itu jalannya hilang. Harus kita ngelihat ke bawah sini. Nah itu ada. Auto nanti pas tidur. Musik. Oke, hampir saja salah jalur teman-teman. Kita mau ke sana, ternyata jalurnya ke kanan sini, nggak kelihatan sama sekali. Aku mau ngecek mas, ternyata Mas Tri itu sadar kok jalurnya beda, miring. Ya apa ya? Mantap. Ya apa sih? Kayak si anyar. Iki anu iki. Lau via Jogorogo sangat tidak rekomendasi. Resikonya hilang, Bos. Resikonya hilang. Ya, hampir salah jalur. Ketutup total di bagian sana. Semoga ke atas enggak lah. Trekking full ku apik, Mas. Kurang gede ku. Cuma dari segi jalannya kita ini termasuk cepat teman-teman. Ya enggak cepat tapi jarang istirahat. Pelan tapi jualan terus gitu loh. Sebenarnya itu yang paling cocok buat kita trekking. Duluan Mas, duluan biar kelihatan kemiringannya Mas. No. Mantul. Kaget semua. Mantap. Ini orang kaki kurang bersahabat ya kan, malah ke Jogorogo. Cuma jalanku tak atur kok teman-teman. Semoga pulang dari sini sembuh. Karena test drive-nya udah seperti ini. Aman-aman ini. Dapat bonus tipis-tipis agak datar. Tadi benar-benar terjebol. Bos air. Oke, pos air. Kita masih di pos air, Alhamdulillah angin.
biar nggak hujan. Break sih mas, break. Benerin jas hujan. Seripet terus aku. Wah, Oke, sampai pos air. edan. Habis makan nanjak. Seluruh madang, sholat, leren dilit, langsung dihajar. 45 derajat. Tahu segeri itu kok ini. Seger. Oke, lanjut lagi jam 3 menuju ke pos 3 dari pos air ya, Watu Kloso. Jarak dari base camp sampai sini tuh 7 kilo. Daripada buat nyampah, mending buat tanda. Soalnya emang minim, bahaya. Ya ada sih, tapi beberapa itu udah nggak kelihatan gitu. Sekalian kita daripada jas hujannya dibuang. Wah, ini mataharinya itu ada anget-anget tipis-tipis, tapi nggak mau muncul. Apa? Bisa muncul ini Mas. Oh iya. Apa ini? Pohonnya berbusa men. Jatuh terus berbusa. Wih, pohonnya itu apa? Yang atas oren-oren. Tapi kalau di kamera enggak kelihatan ya. Kelihatan orennya. Ya, ini di bawahnya gula akasia ya. Ini masih ada beberapa bekas kebakaran. Pohon-pohonnya sampai sini berarti kebakarannya. Yang kemarin. Mantap. Oke, masih di perjalanan posisi jalannya kembali raffle semaknya. Sungai yang biasanya nggak ada airnya kalau musim kemarau, sekarang tipis-tipis air terjun mini. Itu air kumpulan dari ya sebelah lah, ngumpul dari satu di sungai kecil. Ya sepertinya habis ini tuh gula akasia kemungkinan kebuki daduk. Mencari apa sebenarnya? Mencari posisinya kok lewat apa ya? Barbar. Sepertinya di depan situ udah mulai apa, hutan akasia ya. Ini sini, yang hitam-hitam ini. Nah itu akasia full. Jalurnya kita masih muter ke kiri.
Oke, akhirnya memasuki kawasan akasia, teman-teman, atau biasa disebut Bulak Akasia. Apakah tertutup dulu? Dulu itu kapan ya? Ya ini ada plakatnya, tanda kalau hampir lah nyampe pos 3. Kita masih melewati ini yang tertutup ini. Ya ini videoku dari tadi tak polin paling cerah, jadi kalau agak gelap itu nggak terlalu kelihatan daripada lupa setting terus terlalu gelap. Lanjut. Ngomongnya udah mulai pelan karena ya lumayan udah mulai terkuras. Sebenarnya tadi efek itu habis makan ya kan jalan perut itu agak sulaya gitu. Jadi kalau mau ngomong gitu agak ngap-ngap gitu. Tapi juga udah banyak yang mulai tumbuh. Dulu habis kebakaran itu sampai kan botol, nggak ada hijau-hijaunya sama sekali. Sekarang aman, mulai hijau. Berhenti. Ya mas, aman. Camp. Udah jam 4 kurang 6 menit. Wah, prediksi sampean bener mas, jam 4 nyampe pos 3. Ini kurang 6 menit ya. Ya paling tambah titik-titik lah. Nah, mungkin ada teman-teman yang mas kok jalannya jauh banget. Kalau deket-deket nanti aku cuma ngerekam punggung. Ya kan, itu tujuanku kenapa di belakang, biar POV nya itu seolah teman-teman ikut naik gunung ya kan. Nah ini jalan di belakang gitu. Semoga jalur di atas ini ya teman-teman agak empuk. Sebenarnya speed saya agak pelan itu karena emang ini loh. Duh, aku beberapa kali udah ngomong kayak gitu, tapi emang bener itu yang bikin speedku pelan. Efek jalan di Makadam.
Oh teman-teman, pohon yang kita akan tuju itu di area sana, tapi lumayan jauh. Itu yang apa ya, jalur termantulnya Jogorogo ya ini, dari pos 3 ke atas. Wah, dari sini kelihatan itu barbar sekali. Nah ini kita udah mengarah ke pos 3 nih. Ternyata juga rapet jalurnya. Pos 3. Mantul. Pos 3. Nah ini kita nanjaknya sini mas. Yuk. Wah, break kita nyemil ya. Beh. Jam 4 lebih 5 menit. Oke teman-teman, kita putuskan untuk bersantai ria di pos 3 dulu. Sekalian kita ngopi, makan-makan. Yes, kita putuskan untuk santai dulu. Dan nanti kita juga mau camp aja di pos 4 karena udah dipastikan Rek, masih 1 kilo dari pos 4 ke pos 5. Daripada jam 12 nyampe kan, ya Allah, ndaki apa Romusa ya. Gas, nikmati perjalanan, utamakan safety. Yes, saya juga ada kendala. Terus sebenarnya apa namanya? Apit. Nah, mulai sulaya. mulai lapar tadinya. Jalan lapar tadinya. Kita putuskan harus ngisi. Gitu. Sebenarnya yang penting itu, yang paling berat naik gunung itu memutuskan untuk kita istirahat, break, camp, turun. Nah itu yang paling berat, bukan nanjaknya. Oke teman-teman, jam 5:30 lanjut gas. Kita mungkin nanti dapat malam, tapi kan kita campnya di pos 4 aja. Kondisional ini karena ya daripada kemalaman menuju ke pos 5. Tingkat kemirikannya di atas normal tendanya. Kalau ini pinggir jebrang nih.